Puji Tuhan, salam damai dan sejahtera dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam channel Paulus Rakyat Ministry. Dan hari ini kita akan bicara beberapa hal yang terpenting, apa yang disebut mencari-cari alasan. Dan untuk itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami duduk bersama di bawah kaki-Mu. Seperti Maryam mendengarkan suara firman-Mu, seperti itulah kami dambakan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik kepada para pendengar maupun kami yang berbicara. Hadirat-Mu menguasai hati pikiran hidup kami. Kami fokuskan hari ini tentang firman-Mu. Dan Tuhan, beri Engkau berbicara. Kami siap mendengarkannya. Roh Kudus kami dambakan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Engkau berada. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Dan hari ini kita akan bicara tentang mencari-cari alasan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Lukas 14, itu di sana jelas tentang perumpamaan orang-orang yang berdalih, ya, mulai dengan ayat 15 sampai dengan akhirnya. Nah, itu sebabnya kita akan berbincang-bincang mencari-cari alasan. Saya bacakan Lukas 14 ayat 18 yang mengatakan demikian. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah mengambil ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Ini salah satu di antara 3 orang mencari-cari alasan dalam undangan atau yang diundang dalam pesta. Nah, dalam pembacaan di sini atau di atas, Yesus sedang menggambarkan hal kerajaan surga. Sesungguhnya kerajaan surga itu tidaklah sesulit atau serumit seperti yang dibayangkan oleh manusia. Surga itu hanya perlu sebuah kepastian. Seperti hanya Yohanes 3:16. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, diberikannya anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percayakannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu di surga. Di surga itu hanya perlu sebuah kepastian saja. Surga hanya dapat dimiliki oleh orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Hanya Dialah satu-satunya jalan untuk manusia dapat ke surga. Jelas firman-Nya mengatakan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus Kristus." Jadi kuncinya cuma pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu saja, tidak rumit, tidak sulit. Percaya dan menerima, mengakuinya. Persoalannya karena masih banyak orang yang tidak dapat menerima kepastian tentang surga. Karena berbagai-bagai alasan-alasan yang disampaikan, yang diutarakan, yang dipikirkan. Di antaranya mereka enggan untuk hidup dalam pertobatan. Tidak semua orang mau melakukan seperti itu. Bisa dihitung orang mau sungguh bertobat.
masih dikuasai hidupnya oleh hawa nafsu kedagingan. Tak terhitung banyaknya orang Kristen seperti itu. Bahkan ada juga yang belum mengenal Yesus dengan segenap hati. Hanya mulutnya saja percaya mengenal, tapi hatinya jauh dari semua itu. Nah, berbagai alasan ini menjadi penghambat untuk menerima berkat Tuhan. Nah, di bawah ini ada beberapa sinyal penting dalam Alkitab tentang masalah mencari-cari alasan. Yang pertama, alasan itu adalah cara paling mudah yang dapat dipakai setan untuk menjatuhkan orang percaya. Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan demikian. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang salah, yang berbuat baik dan yang tak pernah berbuat dosa. Karena alasan-alasan kita dapat mengambil langkah atau keputusan yang keliru, maka akan berakibat fatal. Nah, itulah yang dikehendaki setan. Seperti contoh saya, Kak Saul, dia sebetulnya tidak boleh mempersembahkan korban. Itu hanya imam-imam saja. Tapi Saul nekat. Karena alasan Samuel belum datang-datang katanya. Dia sini masuk ke Roh Maha Kudus. Di hadapan Tuhan itu kesalahan fatal. Karena alasannya begitu. Kedua, alasan suatu bentuk pelimparan tanggung jawab. Alasan itu bentuk satu pelimparan tanggung jawab. Peristiwa tentang Adam dan Hawa itu jelas sekali, ya. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 12. Boleh saya bacakan. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Pada peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, ada memberikan alasan kepada Allah bahwa ia jatuh karena Allah secara tidak langsung. Coba kalau Hawa tidak berikan kepada samping, dia tidak akan mengambil buah. Sebaliknya kalau Tuhan mau jawab, coba kalau Adam selalu dekat dengan Hawa, Adam bisa menasihati Hawa, melarang. Tapi Adam tetap ngotot, kasarnya begitu. Hawa lah yang bikin salah, sehingga aku ambil bagian makan. Dia lemparkan tanggung jawab kepada Hawa. Nah, kadang-kala bentuk alasan-alasan itu ada pada pribadi kita masing-masing. Yang ketiga, alasan banyak menghambat berkat Tuhan. Lukas 14 ayat 18 sampai 20. Ayat 8 mengatakan, tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ayat 19 yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat 20 yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ini bentuk alasan-alasan sehingga menghambat berkat. Nah, kalau dalam kehidupan keimanan kita ini mempunyai alasan-alasan yang tidak sesuai, tidak sekehendak dengan Tuhan, maaf kata, yang pasti kita tidak mengalami pertolongan Tuhan.
Tapi kok alasannya tepat dalam arti memuliakan Tuhan, berkehendak dengan hati pikiran Tuhan, berkat Tuhan pasti menjadi bagian kita. Jadi hanya karena itulah tak mau mentaati kehendak Tuhan, manusia berusaha mencari alasan, dan akibatnya menghambat berkat Tuhan bagi mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dengan mendengar firman ini, mari kita berubah pola pikir kita ini. Dijauhkan kiranya alasan-alasan itu demi untuk menerima berkat Tuhan dalam usaha, dalam karya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam berbisnis, dalam studi, dalam apapun saja. Jangan sampai alasan-alasan itu menjadi bagian pokok penting. Dan yang keempat, Tuhan mencari orang yang hatinya tulus. Itu sebagai catatan dari ketiga alasan itu. Tuhan mau mencari orang yang tulus hatinya. Tidak ada alasan-alasan. Tulus di hadapan Tuhan. Dan kalau itu menjadi penting utama dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tulus hati pasti dia akan tetap setia. Setia mentaati perintah firman. Dan orang seperti itu pasti pula akan mengalami kuasa kemenangan. Biar hari ini dimanapun engkau mendengarkan firman Allah tentang alasan-alasan itu, mari dijauhkan, disingkirkan. Biar kita mau menerima undangan, kita mau terima panggilan, kita mau menerima suara Tuhan, dan kita mau jawab dengan pasti, dengan tulus, maka pasti berkat akan mengalir bagikan air sungai. Dan itu akan memenuhi segala kehidupan kita. Mari, sebagai orang beriman, kita mau bertanggung jawab keimanan kita. Apapun yang terjadi hari ke hari. Karena itu hiduplah menjadi umat yang taat, setia, mengiringi Yesus sampai akhir hayat. Walaupun di balik itu banyak masalah, banyak pergumulan, banyak cobaan, justru itulah yang akan membawa kita menikmati berkat kelimpahan. Biar Tuhan memberkati hari ini dan menguatkan Anda untuk lebih dekat dengan Tuhan sepanjang umur ada pada kita. Amin. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Sepanjang panggilan suara Tuhan dalam hidup kami, ajar kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami tidak beralasan apapun, tapi kami tetap tulus, tetap setia, tetap taat, melaksanakan panggilan Tuhan, melakukan, menumbuhkan iman kami dekat dengan Tuhan, agar hidup kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan firman-Mu hari ini dalam tiap-tiap hati kami, supaya bertumbuh dalam iman yakin kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berhenti, tapi Roh Kudus akan terus berbicara. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.